Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Om Ade Review. Oke, kali ini Om Ade ingin berkunjung ke rumah teman Om Ade di daerah Binong, Tangerang. Ingin ngobrol-ngobrol terkait dengan wirausaha, sekalian Om Ade sharing tentang umroh di Masjid At-Taqwa. Gimana keseruannya? Yuk kita simak. Kebetulan kami tinggalnya di daerah yang namanya mirip dengan ini, Pak. Tadi kan Binong. Kalau kami tambah C depannya, Pak. Cibinong, Dari Bogor. Bogor. Dari Cibinong. Nah, ini sedikit penjelasan terkait dengan umroh ya, Bapak Ibu ya. Umroh itu adalah serangkaian kegiatan ibadah dari yang terdiri mulai dari tawaf, terus sa'i dan diakhiri dengan tahalul ya Bapak Ibu ya. Mungkin Ustadz lebih paham terkait dengan mekanisme umroh atau haji ya. Dari sini kita hanya menyampaikan sedikit aja bahwa ini umroh adalah serangkaian kegiatan ibadah yang terdiri dari mulai dari tawaf. Jadi beda dengan haji. Kalau haji kan lebih panjang ya, ada lempar jumroh, ada wukuf di Arafah. Kalau umroh nggak ada. Kalau umroh itu hanya tawaf, sa'i dan tahalul. Itu sudah rangkaian umroh. Gitu. Nah ini ya, ini rukun ibadah umroh. Rukun ibadah umroh itu dimulai dari mikot ya. Jadi kalau misalkan kita dari Madinah, misalkan pesawat ke Madinah dulu, itu kita mikot dulu di Bir Ali. Ya, kalau misalkan kita sudah ada di Mekah, kita bisa mikot di Masjid Siti Aisyah. Di situ kita keluar dulu dari Masjid Haram, kita keluar dulu untuk melakukan mikot. Lalu ya, kita lagi di toko Pak Adonis di daerah Bonang. Pak Adonis baru buka toko di sini. Ya, Adonis Sel. Ada saja. Kita lagi mau belajar wirausaha dari Pak Adonis. Apa aja Pak produknya Pak? Produknya macam-macam, bisa transfer, setor, jual pulsa juga bisa, bapak-bapak ibu-ibu ya. Mau kirim barang juga bisa. Oh iya, mantap. Luas Pak ya, ini luas juga ya Pak ya? Ya standar lah 60. Benar ya. Kita juga agen minyak ya, minyak kita bisa dijual lagi nih bapak-bapak ibu-ibu. Nah, Daerah mana aja Pak di sini? Hah? Daerah mana aja untuk jualnya lagi? Daerah Bonang. Daerah seluruh Indonesia. Oh seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kebetulan saya dapat ini dari agen Briling, dapat subsidi dari BRI. Oh iya. Jadi dikasih harga pabrik lah gitu loh. Siap, siap. Jadi kalau agen-agen gede tuh jual 15, 16, kalau saya 14. Oh, masih bisa. Ya sekalian bantu masyarakat juga lah untuk dapat Siap. minyak goreng ya. Mantap Pak Adonis. Tinggal ya. Kegiatan masih ya, bawahnya ingat terus. Iya lah. Ini Pak Adonis. Pak Adonis Iya. itu senior saya waktu di bank. Sekarang beliau sudah pensiun, tapi beliau sudah pensiun tetap produktif. Nah, buktinya sekarang beliau tuh punya toko di sini dan alhamdulillah menghasilkan ya Pak ya. Iya. Menghasilkan sekali ya Pak. Rame Pak tiap hari Pak. Alhamdulillah. Ini jalan rame juga ya Pak, jalan di daerah Iya. Bonang ya Pak. Iya di Pasar Bonang. Di Pasar Bonang teman-teman. Jadi kalau misalnya Tangerang. teman-teman di Pasar Bonang lagi lewat terus butuh pulsa ya Pak, Iya. pulsa, butuh transfer, tunai. tarik tunai, bisa di toko Donisel namanya ya Pak. Iya. Di Donisel. Google ada kok. Di Google ada, langsung Alamatnya. searching aja namanya Donisel namanya. Atau agen Briling. Saran-saran buat kita nih Pak yang masih belum pensiun. Oh yang maksudnya mau pensiun gitu Ya, ya? ada yang mau pensiun persiapannya apa aja? Ya, minimal kita harus punya keahlian apa gitu atau hobi gitu. Heeh. Nah, misalnya saya yang penting punya kegiatan. Nah, kegiatan itu ya kalau sesuai dengan kemampuan modal juga. Kalau Ya. masih kecil-kecil kita buka warung, dari warung kecil-kecil yang penting ada kegiatan. Nah, dari warung itu kita jadi toko. Nah, di toko itu kita tidak bisa menemukan distributor yang gede gitu kan. Iya, iya. Harga murah, harga pabrik. Jadi pelan-pelan ya Pak ya, pelan-pelan Iya, bertahap dari pelan-pelan. kecil dulu. Nanti saya setelah itu dapat
dapat link, dapat informasi ada distributor di mana, baru Iya. kita mulai masuk ke besar ya Pak ya. Jadi Iya. kalau mau langsung besar boleh nggak apa-apa, selama modalnya mencukupi. Tapi kalau misalkan mau dari awal, ya kita mulai pelan-pelan dulu ya teman-teman ya gitu. Itu Iya. saran Pak Donis. Ya, jadi kalau rekan-rekan yang mau yang perbankan kan udah biasa lah. Yang penting kita di dalam menjalankan transaksi perbankan ini harus teliti, harus teliti dan hati-hati. Ya. Kalau itu jebol teman-teman. Misalnya minta transfer 1 juta ke posting 10 juta, wah bahaya tuh jadi. Kita harus hati-hati dalam Nah. itu ya. Nggak harus timbang aja sih di semua lini Semua, ya. pekerjaan, kita harus teliti dan hati-hati. Ikutin SOP yang berlaku ya. Iya. Sambil menunggu pensiun, pelan-pelan belajar dengan Pak Donis. Pas pensiun kita sudah siap untuk tetap produktif di usia pensiun. Ya saya juga bersedia sama teman-teman kalau mau buka agen briling nanti kasih tip-tipnya gimana. Nggak lama tuh, paling setengah jam lah. Pertama kita harus hati-hati dan teliti. Teliti itu kita harus sebelum transaksi harus terima dulu uangnya. Gitu. Hati-hati juga ada uang palsu atau tidak. Iya sih, betul. Itu tipsnya. Itu ada customer Pak Donis. Oh iya. Ada Pak? Bentar ya. Ya. Bang Beri. Pagi Pak. Transfer Pak ya? Bang Beri ya. Berapa besar Pak? Ya, kita sambil sarapan pagi ya di sini ngobrol-ngobrol sama Pak Donis. Ya. Podcast Pak Donis. Terima kasih Mas Ade. Pak, ada kendala nggak Pak selama ini? Pak sambil makan ya? Ya kendala Kendalanya itu apa? ada aja. Namanya orang kan banyak yang mau melakukan kejahatan gitu kan. Antisipasinya apa Pak? Antisipasinya Pak? Ya kita harus tahu dan triknya. Misalnya dia memberikan uang palsu tuh ya. Nah kita harus tahu tuh. Ya selain di Rabat, di Terawang, di itu kan, sama kalau perlu dibantu dengan itu apa namanya itu Alat ya? Lampu ultraviolet. ya kita siap. Nah, sudah tuh siap transaksi perbankan tuh minimal tuh harus kita terima dulu duitnya. Kalau tidak itu ada tuh orang dapat SMS, WA, dapat hadiah. Oh, virtual card harus bayar dulu kata. Nah, dia datang ke agen briling nih. Nah, kita harus terima dulu duitnya. Enggak Pak katanya, kata pelanggan tuh harus transfer dulu nanti baru terima. Oh jangan itu. Oh, Itu dia gitu. istilahnya ditipu. Berarti kita bantuin dia juga untuk mengingatkan ya, jangan sampai kita transfer dulu. Iya. Terus duitnya nggak ada gara-gara dapat hadiah. Terus kita bantuin si customer sadarkan tersebut ya, sadarin bahwa dia itu ya. penipuan. Kalau nggak tuh kita rugi. Jadi SOP teller di perbankan itu harus benar-benar kita ini Oke, dipakai ya Pak, biar kehidupan sehari-hari ya Pak. pakai. Terima uang dulu baru transaksi, teliti dulu uang asli atau palsu. Dia tuh harus teliti dan hati-hati juga kita. Sebelum kita melakukan transaksi harus diulang dulu. Bapak mau transfer ke Bank BRI atas nama Ade senilai 1 juta. Jadi antara pelanggan dengan kita itu tahu lah ini klop gitu ya, maunya bagaimana. Jangan, oh iya saya minta 10 juta, tadi bilang 1 juta kan. Sambil dimakan ya guys. Sambil dimakan teman-teman ya. Santai aja. Jadi udah berapa lama di sini Pak? Sini udah 4 tahun sejak pensiun, 2 tahun di itu di Binong dekat rumah. Nah sekarang di Bonang. Bonang. Jadi kita kalau ada aktivitas Pak, masa usia pensiun ini contohnya udah sore, udah
siang aja taruh sini. Itu ada customer itu Pak? Ya tuh, kayak tuh. Oke. Gitu. Bayar. Selain itu deh, saya juga produksi minuman ini alami, jahe merah. Tapi sekarang kebetulan habis nih. Produksi UMKM, nah ibu-ibu. Bapak yang produksi atau gimana Pak? Atau Bapak jual aja? Kebetulan ini saya ininya aja membantu memasarkan. Oh gitu. Kebetulan lagi nggak musim hujan jadi kurang, biasa kalau musim hujan baru nih. Nah. Musim hujan malah banyak Pak? Iya. Sekarang fokusnya ke ini lagi bawang hitam. Nah itu juga laris tuh dek. Sekarang udah habis tuh pesen. Sampai kehabisan stok. Jadi yang laku, yang kira-kira laku di pasaran apa aja Pak? Sekarang tuh ini bawang tunggal, bawang hitam, tunggal. black garlic. Oh, black garlic. Black garlic kita ini. Yang primadona ini sampai kehabisan stok nih. Ini ya Pak, black garlic ya Pak? Black garlic ya, menyembuhkan berbagai penyakit. Di sini Pak, maaf. Backlight. Tuh. Kelihatan. Nah, ini. Jadi bisa mengobati darah tinggi, mengobati diabetes, macam-macam lah. Oke. Ini obat alami tanpa efek sampingan. Bagus ya Pak ya? Iya, bagus. Selain ini Pak, yang kira-kira banyak dicari sama Sekarang ini kita kan ekonomi lagi itu ya, kondisi ekonomi lagi kurang. Jadi masyarakat mencari barang murah seperti saya jual jual ini. Oh iya. Ini di agen besar bisa 15-16, di saya 14.000 saja. 14.000 nih Pak ya? Iya, 14.000 karena dibantu oleh subsidi oleh BRI. Oh gitu. Nah, jadi sangat untuk mensukseskan program pemerintah juga untuk masyarakat menengah ke bawah. Di antaranya ya. Oke. Namanya minyak kita. Kalau Minyak kita. merek-merek lain itu sekitar 17-18 lah. Itu lakunya berapa banyak Pak? Misalnya dalam artian seminggu bisa laku berapa botol? Saya sebenarnya kalau aktif ini bisa ini dapat jatah dari pabrik itu 50 dus seminggu. Kalau saya aktif bisa 200 kalau mau saya jadi reseller. Kalau ini pasar Bonang ini saya ngisi semua nih kalau mau. Oh iya. Bisa habis cepet. Banyak yang nggak kebagian juga jadinya. Kehabisan stok. Dia sambil makan Pak Donis? Iya, sembari makan ya. Oke, ini kata Pak Donis, beliau punya kesan-pesan buat teman-teman yang mau pensiun, persiapan buat pensiun. Yuk kita dengarkan. Ayo Pak Donis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Donis, Donisel sebagai agen briling di Bonang ya, Tangerang. Pensiun di Sembiniaga tahun 2017. Sedikit saya share untuk istilah singkatnya pensiun sukses bagaimana. Setelah kita terima uang pensiun, nah uang itu gunakan untuk kegiatan produktif. Misalnya kalau teman-teman yang belum punya pengalaman bisa buat kos-kosan atau kontrakan. Nah selain itu kalau atau bisa hobi juga ya. Bisa hobi misalnya bulu tangkis, bisa senar raket, perbaikan raket gitu. Yang penting hobi, nanam bunga. Nah, kalau bagi rekan yang ingin berbisnis seperti saya, saya kan orang bank, jadi sedikit banyak tahu juga soal yang penting kita hati-hati dan teliti. Nah, di sini saya buka agen briling. Nah, agen briling itu sama aja perusahaan pribadi, kerjasama dengan BRI. Di sini kuncinya kehati-hatian dan teliti. Kehati-hatian artinya kita harus terima uang palsu atau tidak. Cara dengan diterawang, diraba, kalau perlu dengan alat detektor, lampu ultraviolet. Itu juga kita harus melaksanakan prinsip teller, SOP teller, uang sebelum transaksi harus terima duit. Nah di sini juga kalau boleh ini kita juga lumayan dapat penghasilan fee dari BRI-nya.
Saya di sini juga paling kecil minimal itu dapat keuntungan dari BRI aja dapat 10 juta. Belum yang lain-lainnya, sebagai agen minyak, agen apa. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau ingin kegiatan buka warung dulu, lama-lama tahu distributor. Nah, sudah itu juga dalam seperti kita perbankan pelayanan harus senyum, sapa dan tanya. Kita praktek the rule, 9 golden rule kalau Lipo Bank dulu ya, di niaga juga ya. Ya begitu sedikit teman-teman, yang penting kita mau belajar, mau bertanya. Bagi teman-teman yang ingin buka agen billing, saya bersedia membantu trik dan cara-caranya. Minta izin ntar nomor di share ya Pak? Iya boleh. Saya senang hati dengan membagi ilmu supaya kita di hari usaha pensiun itu jangan jadi beban keluarga dan masyarakat. Bahkan kita harus membantu masyarakat sekitarnya. Jangan lupa beribadah, hablum minallah, hablum minannas. Demikian kira-kira sedikit share dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Donis ya atas masukannya, atas waktunya. Semoga bermanfaat buat kita semua yang persiapan pensiun seperti itu. Nanti kita kapan-kapan kesini lagi, main-main lagi, belajar lagi, ngobrol lagi Pak Donis. Boleh. Terima kasih banyak Pak Donis. Ya Sampai ketemu sama-sama. lagi. Salam sukses ya. Ayo Pak Tiko pulang ya. Mbak pulang ya Mbak. Ya terima kasih atas kehadirannya. Ini bekal Pak. Buat apa nggak usah Pak? Jangan. Aduh, Sohik dulu nih. Yang bantu implementasi. Kapan-kapan kita main